kita copy ke SPSS. Nah, pada kolom pertama kita kopikan, enter, kita paste. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa tahu antara variabel X dan Y itu apakah ada hubungan atau tidak. Berbentuk hubungan entah itu positif maupun negatif. Kita bisa tahu dari tabel ini. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka artinya itu berkorelasi atau berhubungan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka itu yang dinamakan tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Nah, pada tabel ini, nilai Pearson correlation itu adalah 1. Pada pedoman derajat hubungan, nilai Pearson correlation di 0,00 sampai dengan 1 itu ada bagiannya tersendiri. Nah, langsung saja saya sebutkan, kalau nilai Pearson correlation-nya 1 itu menandakan bahwa korelasinya itu sempurna atau sangat berhubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, setelah kita pastekan antara variabel X dan Y, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, ini sudah kita pindahkan ke kanan, lalu kita OK. Nah, ini hasil dari uji korelasi yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada nilai signifikan 0,00, menandakan bahwa antara kedua variabel ini berkorelasi karena data dari jika nilainya itu kurang dari 0,005 itu tandanya berkorelasi. Tetapi jika kalau nilai ini tuh lebih dari 0,005, itu menandakan bahwa tidak berkorelasi. Nah, di sini nilai signifikannya 0,00 berarti kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan sebagai korelasi. Lalu Pearson correlation-nya nilainya itu 1. Nah, di sini 1 menandakan bahwa antara variabel X dan Y sangat berkorelasi atau sangat berhubungan. Uji validitas Pearson Product Moment. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan keputusan uji validitas Pearson Product Moment ini, pembandingannya nilai R hitung dengan R tabel, yaitu R tabelnya 0,361. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dinyatakan valid. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel, dinyatakan tidak valid. Cara mencari R tabel, N sama dengan 60 pada signifikansi 5%. Ini N-nya N30 karena respondennya 30. Pada signifikansi 5%, distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Kita bisa lihat di nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dinyatakan valid.
Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh yang ada di bawah ini. Itu 0,568 lebih besar dari R tabel. Jadi R hitungnya ini 0,568 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361, bisa dinyatakan valid. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk uji reliabilitas Cronbach-Alpha itu kita lihat dari ini menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach-Alpha-nya itu lebih dari 0,6. Jadi uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dan dilakukannya secara berulang. Dasar pengambilannya itu tadi, kita lihat nilai reliable itu dari sini. Kita lihat bila lebih dari 0,6 itu dinyatakan sudah reliable gitu. Contohnya di sini dinyatakan reliable karena sudah melebihi dari 0,6. Nah, ini sudah benar-benar reliable. Cronbach-Alpha-nya ini 0,115. Nah, lebih dari 0,6. Jadi dinyatakan reliable. Begitu. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.